Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saat ini kita sedang dalam keadaan pandemi. Jadi teman-teman harus menjaga kesehatan tubuhnya, menjaga jarak, dan menjalankan protokol kesehatan. Baik, pada diskusi kali ini kita akan mendiskusikan tentang tema munculnya ilmu kalam pada peristiwa tahim yang diberikan oleh Ibunda Yumita Anissa Putri. Kami sendiri dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Tia Maharani, kemudian teman saya yang bernama Faradila, kemudian Rizky Alfandi, dan yang terakhir adalah Syifa Fadila Ngraini. Saya sebagai moderator akan menuntun dan membimbing teman-teman untuk berpikir pada diskusi kita kali ini. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pembahasan kita, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, pembahasan pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Di pembahasan pertama kita akan membahas mengenai pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang menjelaskan tentang keberadaan, eksistensi, atau hal-hal yang terkait mengenai Tuhan. Ilmu kalam dikenal dengan beberapa nama, yaitu ilmu Suluhuddin, ilmu tauhid, teologi Islam, dan fikih al-akbar. Dikenal dengan ilmu Suluhuddin karena membahas tentang pokok-pokok agama. Dikenal dengan ilmu tauhid karena membahas juga tentang keesaan Allah. Ruang lingkup ilmu kalam terbagi menjadi dua, yaitu yang satu adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai dasar dan sumber munculnya ilmu kalam, karena di dalam Al-Quran banyak membahas mengenai ilmu kalam. Yang kedua adalah hadis, karena dahulu Nabi sering membahas mengenai ilmu kalam, dan banyak juga penjelasan mengenai ilmu kalam yang mulai dipahami oleh para ulama. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rizky Afandi. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai sejarah timbulnya ilmu kalam. Kemunculan ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbentuk pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima keputusan tahkim yang penuh dengan tipu muslihat Amr bin As membuat kelompok Ali menolak keputusan tahkim tersebut. Kelompok ini dikenal dengan nama Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri. Sebab-sebab munculnya ilmu kalam. Pada zaman Abbasiyah, telah banyak berlaku pembahasan di dalam perkara-perkara yang tidak wujud pada zaman Nabi SAW. Ilmu ini muncul dan berkembang atas sebab-sebab internal dan eksternal. Sebab-sebab internal dan eksternal akan dijelaskan lebih rinci oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan sebab-sebab masuknya ilmu kalam. Di dalam sebab-sebab tersebut terbagi menjadi dua, yaitu sebab internal dan sebab eksternal. Dimulai dari sebab internal. Di dalam Al-Quran, Tauhid menceritakan tentang aliran dan agama-agama yang bertebaran pada zaman Nabi SAW, dan Al-Quran menolak aliran serta agama tersebut. Lalu kita masuk ke sebab eksternal. Banyaknya orang memeluk agama Islam setelah penaklukan beberapa negeri serta ahli kalam memaksa untuk mempelajarinya supaya dapat menolak kebatilan yang ada terhadap ilmu tersebut. Perbedaan mengenai ilmu kalam menyebabkan munculnya beberapa aliran dengan berbagai pendapat dan paham. Aliran tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya. 3. Kemunculan aliran-aliran Islam. Masalah pemerintahan adalah masalah yang menyebabkan telah terjadi perselisihan yang kuat antara kaum muslimin. Kesan dari perselisihan ini ialah terbentuknya beberapa kelompok besar dalam Islam, yaitu Syiah. Syiah ialah orang-orang yang berpendapat bahwa yang lebih berhak terhadap pemerintahan selepas kewafatan Rasulullah ialah Sayyidina Ali. Yang kedua, Khawarij ialah mereka yang tidak menyetujui majelis taklim. Mereka keluar dari kelompok Sayyidina Ali. 3. Murji'ah, mereka yang membenci perselisihan dan menjauhi dua kelompok di atas. Kesimpulannya,
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam adalah suatu ilmu yang membahas tentang akidah dengan dalil-dalil akiyah atau rasional ilmiah dan sebagai tameng terhadap segala tantangan dari para penentang dan sejarah dalam pendeklarasian ilmu kalam tidak luput dari sejarah perpecahan prinsip teologi umat Islam yang masih ketika itu dipicu persoalan politik dan kedangkalan ukhuwah dalam perilaku perbuatan singgasana kekuasaan, dan ilmu kalam tidak lepas dari ilmu tauhid. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengar pembahasan kita pada kali ini. Semoga teman-teman enjoy mendengarnya. Mohon maaf bila ada perkataan atau pembahasan yang sulit dimengerti. Akhirul kalam, namun sebelumnya marilah kita membaca doa qiraatul majelis dahulu agar menambah keberkahan pada diskusi kita pada kali ini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari kelompok 1 mohon undur diri. Wassalamualaikum